Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Alim. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas praktik lapangan saya untuk memenuhi tugas dari Halal Center UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya mendampingi usaha milik warung nasi pecel dan aneka gorengan Bu Umi. Nama pelaku usahanya adalah Ibu Umi Kusum yang beralamatkan di Dusun Sumberbendo, RT 1 RW 2, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil lapangan saya, yaitu dengan daftar menu. Pertama, nasi pecel pincuk. Yang kedua adalah aneka gorengan yang meliputi gorengan ote-ote, tahu isi, dan juga tempe goreng. Pertama, yakni membahas tentang daftar bahan. Bahan yang digunakan dalam usaha nasi pecel Ibu Umi ini adalah 1 ikat daun singkong, 1 buah mentimun, 50 gram toge, 3 petai Cina, setengah ikat kemangi, tepung terigu, tempe, nasi, miwon, tahu susu, kangkung, kacang panjang, 1/4 kilogram buah cabai merah, 12 lembar jeruk, setengah kilogram buah cabai rawit, 10 siung bawang putih, setengah kilogram gula merah, 2 kilogram kacang tanah. Selanjutnya, matrik daftar bahan. Daftar bahan yang digunakan dalam produk ini adalah 1 ikat singkong itu produk pertama, 1 buah mentimun di produk pertama, lalu tahu susu di produk ketiga, miwon di produk ketiga. Selanjutnya, nasi di produk pertama, tempe di produk ketiga, setengah ikat kemangi di produk pertama, 3 petai Cina di produk utama, tepung terigu di produk ketiga, 50 gram toge di produk pertama, 12 lembar daun jeruk di produk kedua, setengah kilogram buah cabai rawit di produk kedua dan juga produk ketiga, lalu setengah kilogram gula merah itu di produk kedua, 2 kilogram kacang tanah itu di produk kedua, kangkung di produk kedua. Selanjutnya, kacang panjang juga di produk kedua. Selanjutnya, materi daftar bahan. Daftar bahan pada produk warung Ibu Umi ini adalah 1 ikat daun singkong, yaitu jenis bahannya sebagai bahan tambahan. Produsennya itu berasal dari pasar, jadi tidak ada. Kemudian negaranya adalah negara Indonesia. Suppliernya tidak ada. Sertifikasi halal itu tidak ada. Lembaga penerbit halal juga tidak ada. Kemudian nomor sertifikat halal juga tidak ada. Masa berlaku sertifikat halal juga tidak ada. Lalu ini merupakan jenis bahan tidak krisis. Ya, selanjutnya pada miwon. Miwon itu mereknya Dahlia. Ini merupakan bahan tambahan. Lalu produsennya adalah PT Indofood Sukses Makmur. Negaranya berasal dari negara Indonesia. Suppliernya itu Toko Amanah Nusantara. Memiliki sertifikat halal dari LPPOM dengan nomor sertifikat 7128322679900. Masa berlaku sertifikat halal ini mulai 28 Juni 2020 hingga 28 Juni 2024. Lalu ini jenis bahan yang kritis. Selanjutnya, beras ini yang dipakai di warung Ibu Umi ini adalah jenis beras IBI, merupakan bahan baku. Lalu produsennya adalah PT Karya Baru Indonesia.
Negaranya asalnya dari Indonesia, suppliernya toko idaman keluarga, memiliki sertifikat halal dari LPPOM dengan nomor sertifikat halal 086313478890. Nah, kemudian masa berlaku sertifikat halal ini mulai 5 Agustus 2021 hingga 5 Agustus 2025. Ini juga merupakan bahan kritis. Nanti saya jelaskan di bawah. Kemudian tepung terigu. Ini produk dari Lencana, merupakan jenis bahan tambahan. Lalu produksi dari PT Bogasari Flour Mill, negara Indonesia, memiliki sertifikat halal LPPOM dengan nomor sertifikat halal 071750491218. Kemudian masa berlakunya 21 Desember 2022 hingga 21 Desember 2026. Ini juga merupakan bahan kritis. Lalu lanjut ke bawah, mulai proses produksi. Yang pertama, untuk produksi sambal kacang, yang pertama yaitu cuci bersih kacang tanah, goreng hingga kecoklatan, angkat lalu sisihkan. Kemudian goreng hingga layu bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan kencur. Kemudian ditiriskan dan ditambahkan sedikit garam secukupnya, lalu ulek hingga halus. Kemudian tambahkan kacang tanah yang sudah digoreng dan ulek tadi dengan sedikit perasan jeruk hingga merata supaya ada rasa masam-masam segarnya. Lalu kemudian untuk penyajian, encerkan dengan sedikit air panas supaya nanti bisa kecampur dengan rata, lalu ditaruh di atas dari nasi pecel tersebut dan beserta lalapannya. Kemudian proses pembuatan nasi pecel pincuk, yang pertama adalah sayur yang sudah disiangi, daun singkong, mentimun, kemangi, dan kemudian dipotong-potong, kemudian dicuci bersih. Panaskan air dalam panci hingga mendidih, masukkan dan rebus sayur-sayur bergantian ke dalam air mendidih, mulai dari labu siam maksimal 7 menit, kacang panjang 5-6 menit, kangkung 4 menit, toge, jagung 4 menit. Gunakan timer agar labu tidak overcook atau terlalu lembek. Kemudian ambil piring dan masukkan sejumput siap jenis sayuran dan tempe ke dalamnya. Lalu tuangi bumbu kacang. Anda bisa melakukan digabung atau terpisah dengan nasi agar lebih nikmat. Santap dengan peyek kacang atau kerupuk favorit Anda supaya lebih nikmat. Nah, pertama ini. Kemudian ini merupakan lampiran bahannya, yaitu ada nasi pecel, gorengan tahu isi, produk dari Ibu Umi. Kemudian nanti selanjutnya saya menjelaskan tentang identifikasi aktivitas kritis dari alur PPH. Nasi merupakan kritis jika dalam proses penanaman hingga perawatan padi diobat dengan obat keras yang mengandung bahan kimia sehingga nanti bisa mengakibatkan bahaya bagi tubuh. Selanjutnya sambal kacang kritis jika dicampur dengan bahan pengawet supaya sambal kacang tahan lebih lama. Nah, ketika sambal kacang ini dicampur dengan bahan pengawet, kalau dimakan secara sering kan dapat membahayakan tubuh kita. Lalu air tawar merupakan tidak krisis dikarenakan air tawar yang diambil di warung Ibu ini bersumber dari mata air dikarenakan rumah yang dekat dengan sumber mata air. Kemudian minyak goreng juga kritis jika dicampur dengan bahan-bahan kimia dan pengawet yang membahayakan tubuh. Lalu gula pasir juga merupakan kritis karena jika dicampur dengan bahan kimia membahayakan tubuh dan mengakibatkan tubuh itu menjadi tidak sehat apabila mengonsumsi gula yang berlebihan. Terima kasih.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.